Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, kita baca di ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, kita baca di ayatnya yang ke-8, bunyi firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Nuh adalah salah satu yang diselamatkan Allah dalam rencana Allah memusnahkan bumi di masa itu ya saudara-saudara. Kalau kita boleh melihat ke belakang kisah yang terjadi di masa itu, yaitu manusia pada zaman itu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia di masa itu melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, sehingga Allah menyesal telah menjadikan bumi dan Dia berencana untuk memusnahkan bumi ini. Tetapi Nuh, firman Tuhan berkata dari apa yang kita baca tadi, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Dari beberapa macam tokoh yang berada dalam Alkitab, saudara-saudara, Nuh dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kita baca di ayatnya yang ke-9, saudara-saudara. Masih di Kejadian pasalnya yang ke-6 ini, ayatnya yang ke-9, bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi apa yang menjadi rahasia Nuh sehingga dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yaitu karena dia hidup bergaul karib dengan Allah, saudara-saudara. Ternyata kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara-saudara, ini adalah resep saudara-saudara untuk kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan ini dimiliki oleh Nuh. Nuh mendapat kasih karunia, dia diselamatkan dari karya rencana Allah untuk memusnahkan bumi ini karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Ingin mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, saudara-saudara, mari dekatkan diri, bergaul dengan Allah, mendekat kepada Allah. Kasih karunia itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, kita mau lihat siapa lagi tokoh dalam Alkitab yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Mari bersama-sama kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-1, Injil Lukas pasalnya yang ke-1, kita baca di ayatnya yang ke-30. Sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang ke-1, kita baca di ayatnya yang ke-30, bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Haleluya, puji Tuhan. Saat-saat ini kita sedang berada di musim-musim Natal ya saudara-saudara. Ramai dengan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah Natal di semua gereja merayakan perayaan Natal. Saudara-saudara, kita melihat Maria adalah salah satu tokoh dalam kisah kelahiran Yesus. Amin. Maria adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam proses kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan di sini dikatakan, saudara-saudara, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria juga adalah salah satu wanita yang dipilih Allah di antara wanita-wanita yang hidup di zamannya pada saat itu, saudara-saudara. Maria mendapat kasih karunia, berarti Maria mendapat nilai plus di hadapan Tuhan. Maria adalah wanita yang dipilih Allah untuk menjalankan rencana besar Allah, yaitu melahirkan seorang putra yang menyelamatkan dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Nah, saudara-saudara, dan kita boleh melihat reaksi Maria ketika mendapat perintah, ketika mendapat kasih karunia Allah ini, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Maria ini, saudara-saudara? Mari kita baca di ayatnya yang ke-38. Ayatnya yang ke-38 di Lukas pasal 1 ini, saudara-saudara. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, Maria memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Dia memiliki hati yang taat, saudara-saudara. Sehingga ketika malaikat Tuhan datang memberikan perintah kepada Maria, saudara-saudara,
Dikatakan bahwa Maria mendapat kasih karunia. Maria mendengar apa yang menjadi perkataan malaikat itu. Dan apa jawaban Maria? Yang dikatakan adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataan itu. Maria tidak berkata banyak, saudara-saudara. Tidak ada penawaran-penawaran atau tidak ada pertanyaan lagi kepada malaikat, tetapi dia hanya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia mau belajar taat, saudara-saudara. Nah, inilah nilai yang dimiliki oleh Maria, sehingga Maria dipilih dan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya di musim-musim Natal ini, saudara-saudara, sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Kita juga ingin mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Mari hidup bergaul karib dengan Tuhan. Mari memiliki hati yang taat, hati hamba dalam kehidupan kita, seperti yang dimiliki oleh Nuh dan Maria. Yakin dan percaya kasih karunia Allah menjadi milik kita ketika kita hidup bergaul dengan Allah, dan ketika kita hidup taat menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Jadikan kami hamba yang taat, dan jadikan kami hamba yang benar-benar setia dan selalu mencari Engkau dan bergaul dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mau bahas seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dimanapun pergi dan berada dalam perjalanan liburan ini, Tuhan tolong sertai ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur bawa firman Tuhan ini ke dalam tangan-Nya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.